Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rama TV Medan Channel. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua, dimurahkan rezekinya. Amin. Ya, seperti yang dilihat di thumbnail ya teman-teman. Jadi sebelum masak daging kurban, aku beres-beres rumah dulu ya. Beres-beres rumah dulu supaya nanti setelah bersih kita langsung masak ya. Masak buat keluarga. Nah, ini dimulai dari biasa kamar dulu ya. Dimulai dari kamar dulu, disapu-sapu dulu kamarnya sampai bersih ya teman-teman. Oke, sekarang kita sapu dulu kamarnya. Ini tadi tempat tidurnya sudah aku bersihkan ya. Jadi sekarang kamar ya, kamar dulu ya. Ini kegiatan sehari-hariku ya teman-teman. Anak-anak pergi sekolah, saya nyapu, beres-beres rumah, masak, begitu ya setiap hari ya teman-teman. Oke, kita selesain dulu nyapu rumahnya ya teman-teman. Nyapu rumah itu adalah salah satu tugasku dulu ya, waktu masih kecil ya, salah satu tugasku. Jadi kalau disuruh nyapu rumah itu memang aku suka ya, menata rumah kayak gitu, menata rumah, ini barangnya ini di mana. Tapi kalau rumahnya kecil sempit kayak gini ya, jadinya pusing ya teman-teman, taruh barang-barangnya, apalagi kalau banyak barang ya, pusing. Apalagi kalau rumahnya kotor ya, maksudnya dalam keadaan kotor gitu. Ini dinding, nah ini dinding kontrakan kami ini sengaja dibuat putih biar bersih ya, karena kalau warna-warni tuh bikin banyak nyamuk ya teman-teman. Jadi dindingnya itu kita cat warna putih, jadi biar bersih gitu. Aku nggak suka yang warnanya warna-warni gelap, apalagi ada yang orang tuh suka banget warnanya hijau ya, hijau miskin katanya. Kayak rumah mamaku catnya warna hijau miskin. Waktu di cat warna hijau miskin itu aku ini bilang, lah kenapa warna hijau miskin, jelek banget, norak, kayak gitu-gitu ya kan. Jadi aku suka yang warnanya terang biar kelihatan bersih, nggak suka yang warnanya gelap kayak gitu ya teman-teman. Kalau putih gini kan jadi kelihatan bersih. Memang sih kalau ini kan rumah kontrakan ini rumahnya lembab ya teman-teman, jadi gampang berjamur gitu. Jadi gampang sekali kotor, tapi kan bisa dicat lagi gitu ya teman-teman. Karena kalau warnanya gelap itu tempat nyamuk bersarang menurut aku teman-teman ya, gitu. Jadi di sini itu aku baru ya teman-teman, baru kontrak rumah ini baru tiga tahunan, mau jalan 3 tahun nanti 5 bulan 7 nanti ya teman. Jadi ini kontrakan rumah ini 3 petak. Jadi aku yang paling ujung, dan ini rapet banget ya rumahnya. Rumah tetangganya tuh rapet banget. Kalau aku dulu ngontrak di Aceh tuh rumah kontrakan 3 petak kayak gitu, tapi rumahnya tuh jauh-jauh dari warga gitu, jauh-jauh dari masyarakat gitu teman-teman. Jadi dulu aku pernah di sana, di Aceh sana, jadi ngontrak rumah depannya itu kebun kayak jagung, ditanamin jagung. Terus di sananya juga, di depannya kebun, di samping
di samping kanan kayak ini rumput-rumput gede gitu, banyak kayak rawa-rawa kayak gitu kan. Nah, baru di belakang rumah kita itu rumah orang gitu. Jadi di situ rawan juga sih, karena pernah motor kami hilang kayak gitu teman-teman. Kalau di sini tuh rapet-rapet banget, dan alhamdulillah tuh punya tetangga yang mereka tuh apa tuh ramah-ramah gitu teman-teman. Apalagi kalau kita ada kayak misalnya kita ada apa ya, ada eh, kayak apa, ada kejadian apa kayak gitu, mereka tuh gercep gitu teman-teman. Kayak dulu pernah rumahku ini dimasukin sama orang gila teman-teman. Jadi rumahku tuh nggak dikunci, malam-malam pula, jadi kemasukan orang gila teman-teman. Jadi eh, aku lagi di kamar mandi ngambil air sholat, aku ngambil wudhu di kamar mandi. Jadi suamiku keluar beli sesuatu gitu, apa aku lupa, keluar dia pintu, memang kan kalau dia keluar itu pintu nggak dikunci teman-teman. Jadi aku sholat nih, anakku lagi tidur, yang nggak tidur itu yang nomor 2, nomor 3 sama nomor nomor 3 ikut bapaknya, nomor 2 di rumah, yang paling gede lagi tidur. Jadi waktu aku ngambil air wudhu, aku denger sih ya, kan ngidupin air, denger ada suara pintu. Oh, cepet banget nih suamiku masuk kayak gitu kan. Jadi waktu aku keluar dari kamar, kaget orang gila masuk, nenek-nenek bungkuk teman-teman. Astagfirullahaladzim, masuk, spontan teriak karena aku kaget, karena kok bisa masuk gitu, nggak ketok pintu dulu gitu loh, masuk. Aku kaget langsung, wah, langsung aku masuk kamar mandi, anakku yang nomor 2 belum tidur kan, aku suruh tutup pintunya semua, tutup pintunya, itu kamar tetap ada orang gila kayak gitu, ada orang masuk kayak gitu. Sampai tetangga tuh dengar, langsung keluar semua, langsung masuk rumah. Dan orang gilanya itu karena aku teriaknya kenceng, kami langsung keluar, katanya lari, kata tetanggaku, langsung lari kan, ditanya ayah naon kayak gitu kan, langsung lari, cek cek cek, cipit 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 kayak gitu katanya gitu. Aku langsung kaget karena nggak pernah gitu orang masuk tanpa ketuk pintu, ini langsung masuk, jadi aku langsung ketakutan gitu teman-teman. Wah, dan tetangga tuh langsung gercep semua, ada apa bu, ada apa kayak gitu-gitu, kenapa, ada apa gitu, aku udah nangis teman-teman, karena kaget. Aku kirain apa gitu, orang masuk entah apa, rupanya ternyata nenek itu orang ini stres katanya gitu, orang gila lah aku bilang kalau di sini. Jadi kaget, sekaget-kagetnya. Habis itu suami datang, dibilang sama tetangga, Pak, Bapak kemana? Kemarin tuh Ibu ini teriak-teriak katanya kayak gitu. Suamiku gak bisa bilang ya kan. Jadi itulah pengalaman di sini tuh, tetangganya ramah-ramah dan gercep. Kalau kita lagi ada sesuatu kejadian gitu, mereka tuh gercep, nggak cuek gitu teman. Enaknya tuh di sini tuh begitu gitu teman-teman. Aku nggak membedakan orang sini, dan aku rasakan tuh di sini tuh begitu. Mereka tuh nggak cuek gitu orangnya. Ternyata welcome sama pendatang gitu teman-teman. Aku sukanya di sini. Selama aku pindah, selama aku apapun, selama aku ngontrak rumah, aku juga baru dapat yang punya kontrakan ini, baru dapat kayak ibu kos gitu yang ramahnya minta ampun, yang nggak maksudnya, dulu aku ngontrak rumah tuh yang yang punya kos atau punya kontrakan tuh yang sok kali gitu, bukan sok ya, maksudnya yang nggak ngobrol sama kita itu enggak. Kalau ini ibu ini, kalau aku yang punya kontrakan, kalau aku keluar gitu, ketemu di jalan, mau kemana neng, kayak gitu-gitu. Kalau ada apa-apa, neng itunya bocor dibenerin gitu. Biasa kan kalau kami ngontrak rumah itu, kalau ada yang bocor gitu, itu kami benerin sendiri teman-teman.
Kalau di sini kita bilang walaupun ya tahu sih kayak gitu ya kan. Ya aku udah biasa gitu kalau yang bocor-bocor kayak gitu. Ini yang benerin ya kita sendiri gitu, udah terbiasa kayak gitu. Kalau di sini kita kayak kunci ini bilang aja sama yang ini yang punya rumah kayak gitu, yang punya kontrakan bilang nanti digantiin nih, diganti rugi gitu. Kayak gitu. Kalau aku pokoknya di sini ya seperti itu teman, walaupun lama ya ininya mengerjakannya itu lama, kita bilang berjalan, tapi dibenerin teman-teman di sini itu. Gitulah ya. Kalau kontrak rumah, aku udah lama ya kontrak rumah sana sini itu udah lama gitu, dan baru ketemu ibu yang ramah banget yang punya rumah ini gitu teman-teman. Ya ini sekarang nyapu di bagian tengah ya, belum selesai juga nih teman-teman nyapunya. Ini di bagian tengah ya teman-teman, nggak kelihatan karena aku taruh kameranya di atas ya teman-teman. Jadi itu ceritaku ya, cerita tentang kita tinggal di pindah-pindah, karena kita memang tinggalnya pindah-pindah teman-teman, maksudnya dari satu kota ke kota lain gitu. Dan ini yang paling jauh aku pindahnya tuh nyebrang, maksudnya aku kan orang Sumatera ya, pindahnya ke Jawa Barat gitu. Jadi ini pengalaman aku juga, dan ternyata aku kira tuh di sini tuh ya kayak ini tuh kayak di mana ya, di Medan gitu teman-teman, ya kayak di Medan tempat yang aku tinggal tuh kayak di Medan, yang di gang ada gang-gang kayak gitu gang-gang sempit gitu ya teman-teman, tapi ya nyaman gitu kita tinggalnya di sini tuh karena tetangganya enak gitu, tetangganya ramah-ramah gitu, nggak yang sombong gitu teman-teman, nggak yang siapa lu siapa gue. Kalau di Aceh kan gitu ya, siapa lu siapa gue kan. Kalau di Medan ada juga yang siapa lu siapa gue gitu. Kalau di sini tuh enggak gitu, di sini ramah. Kalau kita mau pergi kemana gitu kan, keluar rumah mau kemana neng, kayak gitu teman-teman. Jadi ya inilah kayak waktu kecil kan, waktu kecil aku tuh kerjaannya nyapu, ngepel, kayak gini-gini teman-teman. Jadi kalau soal ngepel dan nyapu tuh ya udah biasa ya, aku udah, maksudnya memang aku suka nyapu ngepel, walaupun kalau nunggu ini tuh nunggu moodnya datang. Kalau waktu kecil nunggu moodnya datang baru kita kerjain gitu ya kan, sampai mama kita yang bengok-bengok, tahu nggak bengok-bengok teman-teman? Bengok-bengok nyuruh kita, ayo Rama nyapu rumahnya cepat, gitu baru kita cepet-cepet kontak tentang panting. Tapi ini aku suka kalau untuk soal nyapu ngepel kayak gitu, walaupun ini kerjaan yang lama ya. Kalau masak sebenarnya itu aku kurang suka ya, menurut aku tuh lama, pekerjaan yang lama teman-teman. Kalau nyapu kan tinggal set udah selesai ya kan. Kalau masak kan kita harus ini, aku sukanya makannya aja teman-teman. Masaknya kita harus menyiapin bumbunya, ininya diituin, itu menurut aku lama. Jadi aku kurang suka, apalagi tuh kalau buat kue. Nah buat kue tuh menurut aku itu pekerjaan yang membuang ini ya, banyak membuang waktu teman-teman. Nah ini udah selesai ya teman-teman. Nah itu anak kalau tidur udah selesai, udah beres. Membuang waktu menurut aku, membuang banyak waktu karena itu kerjanya lama, diulenin dulu, diiniin dulu. Jadi dagingnya direbus dulu ya teman-teman, biar dagingnya empuk, jadi direbus duluan. Baru nanti setelah empuk dimasukin bumbu-bumbu sopnya. Oke.
kita rebus dulu dan ditutup, ditunggu sampai empuk ya teman-teman. Oke. Nah, ini bahan-bahan bumbu sup daging kurban. Nah, ini bahan-bahannya. Ada tomat, tapi aku skip tomatnya. Ada bawang secukupnya, bawang merah, bawang putih secukupnya. Ini bumbu halusnya, dan nanti ada lada ya, pakai lada. Aku nggak pakai penyedap ya teman-teman, nggak pakai penyedap. Dan ini sayur-sayurnya. Ada kentang, wortel secukupnya, dan daun bawang dan seledri ya. Oke, ayo kita lanjut, kita masak, kita eksekusi langsung ya. Kita giling bumbu halusnya dulu. Oke. Nah, ini jadi teman-teman udah panas banget, mati dulu deh. Jadi ini bumbu softnya, tadi bumbu halusnya ya. Kita tumis ya, kita tumis dulu nih ya, kita tumis dulu. Ini udah panas ya, udah panas ya. Kita tumis, kita masukin ke sini ya, tumis. Tumis sampai harum ya teman-teman. Tumis, baru nanti kita masukin ke dalam sini. Aku pindahin tempatnya ya, biar ada biar apa tuh namanya, biar apa deh pokoknya lah. Nah, ini kita tumis dulu ya teman-teman. Sekarang udah harum, kita masukin kapulaga, bunga lawang. Baru kita masukin bumbunya ke sini ya. Masukin. Tunggu mendidih, baru dimasukin sayur-sayurnya ya. Udah. Nah, sekarang masukin kentangnya sama wortelnya, sayurnya masukin. Garam secukupnya. Tinggal ditunggu sampai dagingnya
dagingnya udah empuk sampai kentangnya empuk ya. Oke. Nah sekarang udah matang, masukin daun pre dan daun sopnya ya teman-teman. Satu. Oke. Tutup semua, tinggal diaduk-aduk. Sudah matang. Ditambahin daun bawang. Sudah selesai. Sop daging kurban adalah sop daging kurban ya teman-teman. Sampai di sini dulu vlog aku hari ini, video aku hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.